menyampaikan hasil penyidikan dugaan tindak pidana kesusilaan atau ancaman kekerasan melakukan perbuatan susila di depan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 289 KUHP dan pasal 281 KUHP. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, beberapa waktu yang lalu cukup viral di media sosial terkait dengan beredarnya rekaman seorang laki-laki yang melakukan pencabulan dengan meremas bagian tertentu dari korban, dan kemudian oleh korban tersangka ini divideokan kendaraannya, kemudian video itu viral dan segera korban membuat laporan, dan kemudian kami berhasil, Satreskrim Polres Tulungagung berhasil menangkap dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Nah, siang hari ini sudah kami siapkan alat-alat bukti, barang-barang bukti serta tersangka yang hadir di hadapan kita semua. Sebagaimana telah kami sampaikan, untuk tindak pidana ini korbannya ada satu orang wanita usia 22 tahun, sedangkan pelaku ini usianya 25 tahun. Kemudian pekerjaannya pengangguran, dan berdasarkan keterangan dari tersangka sebagaimana sudah diungkap oleh penyidik, tersangka ini sudah melakukan tindak pidana serupa, kejahatan serupa sebanyak 25 kali. Jadi ini bukan kali pertama, sudah melakukan perbuatan serupa sebanyak 25 kali. Dari keterangan baru 10 TKP yang dia ingat, nanti akan disampaikan oleh Kasat Reskrim, kronologi detailnya juga akan disampaikan oleh Reskrim, tapi berdasarkan pengakuan tersangka sudah 25 kali melakukan tindakan serupa. Nah, dalam kesempatan siang hari ini tentu kami dari jajaran Polres Tulungagung yang pertama memberikan apresiasi yang tinggi kepada korban yang berani untuk memvideokan, yang ini menjadi alat bukti penting bagi kami penyidik untuk berhasil mengungkapnya. Di situ tampak dengan jelas postur pelaku, kemudian kendaraan yang digunakan, nomor polisi, pakaian dan lain sebagainya. Itu menjadi alat bukti yang sangat penting bagi penyidik untuk berhasil mengungkap perkara ini. Keberanian dari korban inilah yang kami sangat mengapresiasi, dan kami sangat menghargai keberanian dari korban untuk merekam, dan yang kedua untuk berani melapor dan mengungkap perkara ini secara tuntas. Ini kami sangat mengapresiasi dan kami sangat menghormati keberanian korban. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesempatan siang hari ini saya juga memohon kepada warga masyarakat yang merasa pernah menjadi korban dari tindakan tersangka ini, mohon untuk dapatnya memberikan atau hadir atau bisa menghubungi nomor telepon saya, mungkin bisa dilihat 0812 4567 2005, untuk kemudian nanti kami secara proaktif akan melakukan penjemputan atau kita bisa berkomunikasi di mana untuk penyidik nanti meminta keterangan korban. Tidak harus datang ke Polres, bisa WA nomor handphone saya tadi, untuk kemudian nanti kita atur waktu untuk kita minta keterangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkuat, untuk semakin memperkuat agar proses penyidikan ini menjadi semakin lengkap, menjadi semakin mantap, sehingga tidak ada keraguan dalam nanti meminta pertanggungjawaban pidana terhadap tersangka. Karena berdasarkan pengakuannya sudah 25 lokasi, 25 kali, yang ingat baru 10. Nanti di mana saja 10 itu monggo nanti Kasat Reskrim yang menyampaikan. Mungkin demikian pengantar dari saya. Selanjutnya kami mohon berkenan Ibu untuk menyampaikan Pak Kapolres tadi bahwa ada beberapa TKP yang masih belum kita tahu di mana itu, yang belum diingat oleh pelaku. Nah, dalam hal ini adalah sama dengan Bapak Kapolres sampaikan bahwa mengapresiasi kepada
korban juga yang berani speak up, berani menyampaikan, berani lapor gitu. Karena banyak yang kadang-kadang ini menganggap hal yang biasa, kemudian akhirnya pelaku juga tetap melakukan tindakan yang jelas-jelas sudah sangat salah dalam hal ini, seperti itu. Jadi diharap kepada seluruh perempuan yang mengalami kejadian seperti ini, monggo beranilah melapor. Untuk kerahasiaan, kemudian kode etiknya kami memegang penuh dalam hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bu Dwi, ya, dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Bu Yanwati. Terima kasih Bu Dwi. Pak Kasat, silakan disampaikan kronologinya atau data terkait secara teknis, silakan disampaikan. Terima kasih Bapak Kapolres atas waktunya. Terima kasih rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Itu menyampaikan terkait kronologis kejadian yang mengenai korban yang dapat mengalami tindak pidana terkait kekerasan susila. Pada awalnya pada hari Sabtu pukul 22 pada saat korban hendak menuju rumahnya, itu korban merasa dibunuh oleh seseorang, dan akhirnya di perempatan Geleduk korban berhenti di perempatan Geleduk dan menanyakan kepada tersangka maksud dari videonya apa untuk mengikuti. Tetapi karena korban tidak merasa kenal, tidak mengenal pelapor, akhirnya korban tetap jalan. Lalu tersangka ini mengikuti korban, dan akhirnya tersangka melebihi atau menyelip korban dan akhirnya melakukan tindak pidana tersebut. Akhirnya terciptalah video itu. Akhirnya korban membuat video terkait pelaku yang melakukan asusila kepada korban. Dan pada akhirnya kita melakukan penyelidikan dan akhirnya kita mengamankan oleh pelaku. Barang bukti yang kita sita, 1 kopi flash disk rekaman video korban ketika mengejar pelaku yang mungkin rekan-rekan sudah melihat videonya. 1 baju korban lengan panjang bermotif, 1 helm merek logo warna coklat, 1 sweater warna coklat muda, 1 celana panjang warna abu-abu, 1 unit sepeda motor warna merah hitam Novo AG 6855 RAB yang dipakai tersangka di saat melakukan pidana asusila tersebut. Saya akan jelaskan beberapa TKP yang sudah dilaksanakan oleh tersangka, yaitu pada proses penyidikan tersangka ini sudah mengungkapkan sebanyak 25 TKP di wilayah Tulungagung. Yang korban ingat baru 10 TKP karena untuk mengingat dia masih lupa di mana dan waktunya. Bahwasanya tersangka ini masih ingat 10 TKP itu di mana dan beberapa tersangka itu masih mengingat. Akan saya jelaskan TKP yang pertama. 1 TKP di dalam kolam renang masuk media Rejo Agung, masuk desa Rejo Agung, Kecamatan Kedung Baru, Kabupaten Tulungagung pada sekitar bulan Maret 2023. Yang kedua, TKP dan masuk toko Setia Kawan, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabupaten Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy pada sekitar bulan November 2023 sekitar pukul 20.00. Yang ketiga, jalan masuk Basuki Rahmat depan toko Samudra Elektronik Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX pada sekitar bulan Desember 2023 pada pukul 19.00. Yang keempat, TKP Traffic Light Mangunsari, Kecamatan Kedung Baru, Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy pada sekitar bulan Februari 2024 sekiranya sore hari. Yang kelima, TKP Traffic Light Geranjalan, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda Beat pada sekitar bulan Maret 2024 sekira pukul setengah 10 malam. Dan yang keenam, TKP Antasari sepanjang depan stasiun kereta api Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda PC pada sekitar bulan April 2024 waktu malam hari. Yang ketujuh, TKP Traffic Light Al Muslimun, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kabupaten Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda Vario pada sekitar bulan April 2024 waktu sore hari. Yang ke-8, TKP Desa Pelosok Kandang, Kecamatan Kedung Baru, Kabupaten Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda Scoopy pada sekitar bulan April 2024 waktu sore hari. Yang ke-9, TKP masuk Gang Pamah Hotel, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kabupaten Tulungagung, korban mengendarai sepeda motor Honda Beat pada saat bulan April 2024 waktu sore hari. Dan yang TKP terakhir 10,
di Jalan Raya Masuk Yos Sudarso, Kelurahan Tamanan, Kabupaten Tulungagung pada hari Sabtu sekiranya pukul 22 malam hari, dan korban melaporkan kejadian selanjutnya pada dapat melakukan penangkapan. Itu TKP terakhir. Bahwasannya seperti yang disampaikan Bapak Kapolres, apabila ada korban yang merasa dirugikan oleh tersangka seperti kejadian pidana asusila ini, silakan melaporkan kepada Polres Tulungagung, khususnya Satreskrim Polres Tulungagung. Kita siap belum saja untuk menerima laporan para korban yang terkait pidana asusila tersebut. Kiranya cukup. Terima kasih.